Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Investasi Coding bersama saya Muhammad Faisal. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial coding letter kita, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara pembuatan controller dan view, dan juga membuat tampilan di view untuk mengelola data buku yang dimana database-nya telah kita buat di video sebelumnya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Yang pertama kita harus membuat terlebih dahulu adalah controller. Maka teman-teman klik kanan di folder controller, kemudian buat sebuah file, beri nama yaitu buku. Nah, dikarenakan controller itu harus berupa kelas, maka kita buat file buku ini menjadi sebuah kelas. Itu caranya adalah kita buat kelas, nama controllernya apa, itu adalah buku, dan controller ini harus mengextend ke sebuah kelas atau parent kelasnya, yaitu adalah CI controller. Yaitu kita sekarang kita extend ke kelas CI controller. Oke. Jika sudah, di dalam sebuah controller ini atau di dalam controller buku ini kita harus membuat sebuah function yang dimana function tersebut akan memanggil sebuah view yang ada di folder views tentunya. Kita buat yaitu dengan cara public function, kita beri nama function itu dengan nama index. Karena biasanya untuk memanggil sebuah view itu diberi nama fungsinya adalah function index. Nah, untuk memanggil views yang ada di folder views, kita gunakan perintah this load view. Nah, di dalam function view ini kita beri parameter. Parameter yang pertama adalah nama views yaitu sendiri, yaitu kita beri nama saja, contohnya adalah buku underscore view. Nah, selain parameter nama ini, di dalam function view ini kita juga bisa memberi parameter, yaitu yang kedua adalah variabel, misalnya data. Nah, data ini biasanya nanti diisi oleh data-data yang diambil dari database, misalnya seperti itu. Untuk saat ini kita cukup isi dengan nama viewsnya terlebih dahulu. Oke, jika sudah, sekarang kita buka folder views, kemudian kita buat sebuah file yaitu sesuai dengan nama di controller tadi, yaitu adalah buku underscore view. Nah, di sini kita buat kode HTML untuk membuat tampilan untuk di browser nantinya. Oke, kita buat kode HTML dan kita beri judul yaitu kelola data buku. Nah, supaya tampilan web kita sedikit menarik, kita beri CSS dengan menggunakan framework Bootstrap. Silakan teman-teman buka web getbootstrap.com, udah klik get started. Dan di sini silakan teman-teman copy untuk bagian CSS dan simpan di bawah title. Oke, selanjutnya adalah kita copy yang bagian JS-nya. Nah, simpan sebelum tag penutup body. Dan satu lagi, supaya kita nanti di webnya bisa menggunakan icon-icon, kita gunakan yaitu adalah font awesome.
kita cari di cdn.js. Silahkan teman-teman buka cdnjs.com, kemudian search font. Nah, sini silahkan teman-teman diklik dan klik tab bagian CSS. Nah, silahkan teman-teman copy di bagian all.min.css, kemudian simpan di bawah link bootstrap tadi. Oke, teman-teman, untuk pemanggilan CSS dan bootstrap, CSS dari bootstrap dan JS-nya sudah selesai. Selanjutnya kita buat, yaitu yang pertama, kelas container fluid untuk membungkus konten web kita. Selanjutnya kita beri H2 untuk title. Kita beri nama kelola data buku. Oke, kita lihat dulu di browser. Nah, karena aplikasi code igniter kita masih memanggil controller defaultnya adalah controller welcome, maka yang tampil adalah view dari welcome underscore message. Kita rubah dulu di bagian rootnya. Silakan teman-teman buka config, kemudian ke roots.php dan ganti welcome ini dengan nama controller buku. Oke, jika sudah, kita coba lagi. Ini loading dikarenakan kita menggunakan CSS dan JS-nya secara online. Oke, sudah terbuka. Supaya tidak terlalu mepet ke atas, kita beri kelas mt3. Itu margin top, range 3 ini didapat antara 1 sampai 5. Oke, jika sudah, selanjutnya untuk H2 ini kita beri kelas text center supaya dia berada di tengah-tengah. Oke, jika sudah, selanjutnya kita buat kelas call md12. Dan di sebelah sini nanti kita akan buat sebuah button untuk button tambah untuk menambah data di sebelah sini. Setelah untuk di sebelah kanannya kita isi dengan input pencarian, form pencarian seperti itu. Oke, caranya itu teman-teman, kita buat terlebih dahulu kelas row. Kemudian kita beri kelas call md8 nanti karena kita akan bagi dua antara button dan form pencarian nantinya. Oke. Di dalam kelas ini kita beri arc atau anchor. Untuk karetnya kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian kita beri kelas btn primary, kemudian btn sm supaya tidak terlalu besar, dan kita beri tag i, kemudian beri kelas plus untuk membuat icon. Kemudian di sebelahnya kita beri teks tambah. Oke teman-teman, kita lihat terlebih dahulu. Oke, untuk button tambah datanya nanti sudah terbuat. Selanjutnya kita buat untuk form pencarian. Nah, karena maksimum dari grid layout bootstrap itu adalah harus 12, maka sisa dari 8 yang telah kita gunakan ini adalah 4. Maka
Untuk form pencarian kita beri KND 4. Oke, jadi kita buat form. Actionnya kita kosongkan terlebih dahulu. Metodenya adalah get, dan kita isi di sini oleh form pencarian dan buttonnya. Untuk itu silakan teman-teman buka ke dokumentasi Bootstrap, kemudian klik komponen, dan cari input group, dan cari, nah ini button add-on, dan kita akan pakai yang kedua ini. Silakan teman-teman copy bagian yang keduanya, simpan di sini. Oke, jika sudah, kita ubah ini placeholdernya menjadi search. Itu pula area labelnya search. Oke, itu biarkan saja, dan ini ganti menjadi search, dan buttonnya ganti menjadi button primary saja. Oke, jika sudah selesai untuk form pencarian. Langkah selanjutnya kita buat tabel untuk menampilkan data buku dari database. Oke teman-teman, sebelum kita buat tabelnya, kita buat terlebih dahulu kelas tabel responsive. Ini digunakan ketika bisa dibuka di smartphone nantinya supaya dia responsif tabelnya. Oke, kita isi tabel, beri kelas table border, kemudian table strip, Oke, jika sudah, kita kasih head, kemudian tr, kemudian th. Yang pertama yaitu adalah kita beri nomor, yang kedua kita tampilkan data title, kemudian penulis, penerbit, kategori, tahun terbit, dan aksi. Aksi ini untuk nantinya menghapus atau mengedit data. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Oke, sudah bisa. Nah, untuk stylenya kita beri kelas the head dark supaya dia berwarna gelap. Oke, jika sudah, di sini kita beri t-body. Tapi untuk t-body ini kita akan mengisinya di video selanjutnya ketika kita sudah mengambil datanya dari database. Oke teman-teman, untuk pembuatan halaman view untuk menampilkan data sudah selesai. Selanjutnya kita buat tampilan untuk form tambah data. Oke, kita buat file baru, kita beri nama buku underscore insert seperti ini dia. Oke teman-teman, kita
kita copy saja untuk bagian dari book underscore view, kemudian paste dan kita hapus di bagian sini. Oke, kita ganti dengan tambah data buku. Oke teman-teman, kita buat kelas row, kemudian kita buat kelas call atau column, selanjutnya kita buat kelas mx auto. MX auto ini untuk mengatur margin atau padding secara otomatis. Kemudian kita beri ukuran W50, artinya itu width-nya 50%, dan jika sudah kita buat kelas card, kemudian card body, kemudian kita isi dengan form. Actionnya kita kosongkan dulu, dan metodenya adalah post, dan kita tambahkan and type multipart from data karena kita akan mengupload file nantinya, yaitu file cover. Oke, sudah kita buat kelas form group, kemudian kita beri label, kita isi dengan title, dan bawahnya kita beri input, tipe text, name. Untuk name ini kita samakan dengan feed yang ada di database, itu adalah title, begitu pula ID, yaitu title, beri kelas home control placeholder title. Nah teman-teman, kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Sebelum itu silakan teman-teman tambahkan untuk mengakses file insert tadi, yaitu kita buat function baru, public function, kita beri nama, yaitu ada misalnya adalah create. Di sini kita panggil file buku insert tadi yang sudah dibuat, this load view buku insert. Teman-teman, sudah di bagian buku view ini, untuk anchor sini kita akses ke function create ini. Caranya yaitu adalah kita buka tag PHP, kemudian echo. Nah, untuk mengakses sebuah controller kita gunakan yaitu adalah set URL. Caranya itu adalah set URL, kita isi dengan nama controllernya, yaitu adalah controller buku slash nama fungsinya apa, yaitu create. Seperti itu teman-teman. Untuk set URL kita gunakan untuk memanggil controller, dan base URL digunakan untuk memanggil aset yang kita punya, yaitu gambar, CSS, dan JS, dan apapun itu. Oke teman-teman, kita coba terlebih dahulu. Oh,
ada error ternyata. Apakah errornya? Kita cek di autoload. Oke. Bagian helper kita belum meload secara otomatis, yaitu helper URL. Karena site URL dan base URL kita harus meload sebuah helper yang bernama URL. Oke, jika sudah kita refresh. Oke, errornya sudah tidak ada. Kemudian kita klik button ini. Oke, dia tampil ke halaman tambah data buku. Sebelumnya untuk insert ini kita ganti tambah data buku. Oke, teman-teman, kita lanjutkan buat yang kedua adalah field untuk penulis. Kita copy saja, ganti dengan penulis. Oke, selanjutnya penerbit. Untuk penerbit kita gunakan combo box menggunakan tag select dan penerbit. Nah, untuk pilihannya kita kosongkan dulu karena nanti kita akan mengambil data penerbit ini di database, begitu pula dengan data kategori. Untuk sementara kita beri misalnya di sini adalah pilih penerbit. Oke, teman-teman, kita cek dulu. Oke, kita belum memberi kelas form control. Oke, kita copy, nanti dengan kategori. Oke, selanjutnya itu adalah tahun terbit. Nah, untuk tahun terbit ini kita looping datanya, misalnya dari tahun 2000. Caranya itu kita menggunakan for php for $i sama dengan 2000, $i kurang dari sama dengan tahun ini, yaitu adalah kita gunakan date untuk mengambil tahun ini, kemudian i plus titik 2 and 4. Oke, sini kita gunakan option how $i copy $i. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, sudah bisa teman-teman tampil mulai dari tahun 2000 sampai tahun sekarang, yaitu 2020. Oke, yang terakhir yaitu adalah field untuk input file cover. Gunakan from group label cover
cover, kemudian input, file, name-nya adalah cover, id juga sama cover, class from control. Oke, teman-teman, kita lihat terlebih dahulu. Oke, sudah, dan kita terakhir buat button untuk insert ke database nantinya. Oke, button type submit, kemudian kita beri kelas tn primary, yang kita beri teks submit. Cek. Oke, sudah bisa. Supaya dia full, kita beri call 12. Oke, karena formnya ini terlalu mepet dengan judul, kita beri di sini margin. Berarti di sebelah sini kita beri margin 4 misalnya. Oke, teman-teman. Untuk pembuatan form tanpa buku sudah selesai. Oke teman-teman, untuk di video kali ini saya cukupkan sekian. Di video ini kita sudah mulai membuat controller, begitu pula view dan cara pemanggilan view di controller, serta sudah membuat tampilan untuk mengolah data buku nantinya. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai cara read dan insert data ke database. Oke teman-teman, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.